Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 10 OTKP 1 dan 10 OTKP 2. Gimana kemarin sudah mengerjakan latihan yang pertamanya? Di latihan pertama itu saya mengukur kemampuan kalian untuk melihat sejauh mana teknologi yang digunakan pada pekerjaan kantor yang akan kalian lakukan nanti. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam materi yang pertama tentang teknologi perkantoran. Materi pertama ini awalnya ngebahas tentang lagi-lagi tentang teknologi perkantoran, teknologi yang sifatnya manual maupun teknologi nanti yang bersifat otomatis. Nah, di saat sekarang ini teknologi-teknologi untuk di perkantoran sudah sangat-sangat jauh berkembang dibandingkan teknologi pada saat dahulu atau enggak pada saat orang tua kalian melakukan pekerjaan di kantor. Nah, apa saja pembahasan kita kali ini? Kita akan masuk ke dalam pembahasan chapter satunya tentang teknologi perkantoran terlebih dahulu. Teknologi perkantoran itu saya definisikan sebagai proses untuk menghimpun, menyimpan, mengirimkan, mengelola, atau memperbanyak serta mencatat semua data. Jadi peran dari teknologi perkantoran itu adalah menghimpun nih. Jadi kalian menghimpun data, lalu menyimpan data, mengirimkan, mengelola, memperbanyak ataupun mencatat. Nah, data-datanya bersifat apa saja? Data-datanya bisa bersifat secara tekstual, audio, video, maupun yang bersifat gambar. Jadi apapun data itu harus kalian himpun, harus kalian simpan, harus kalian kirimkan nantinya, lalu kalian nanti kelola terlebih dahulu, lalu ataupun diperbanyak. Buat siapa? Buat orang yang memerlukan. Baik itu nanti adalah rekan kerja kalian, guru-guru kalian ataupun teman kalian. Nah, jadi secara teoritis teknologi perkantoran itu adalah kegiatan untuk proses menghimpun, menyimpan, mengirimkan, mengelola, memperbanyak ataupun mencatat semua data yang sudah kalian cari ataupun kalian ambil, baik itu dari buku ataupun internet saat ini. Lanjut. Nah, apa sih konsep kerja dari teknologi perkantoran? Yang pasti konsep kerjanya itu hanya ada dua, mempermudah dan mempercepat. Ya dong, nggak mungkin kalian sekarang pakai handphone tapi bikin kalian lama buat menghubungi seseorang. Mempermudah apa? Mempermudah yang namanya kegiatan untuk mengelaborasikan atau mengeksplorasikan sebuah data dan dokumen. Jadi kalau teman kalian minta dokumen nih, ya kalian cepat langsung kasih. Guru kalian minta tugas, kalian langsung cepat bisa kasih, nggak perlu lagi ada yang namanya sorry bu ketinggalan flash disk ataupun maaf pak lupa ke internet, lupa ke warnet semalam dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu adalah mempermudah. Kalau secara individual kalian bisa melakukan dua konsep ini, secara otomatis pekerjaan kalian dimanapun dan kapanpun itu kan pasti akan lebih cepat, ya kan? Dengan konsep kerja dari teknologi perkantoran itu mempermudah kalian dan mempercepat dari kerja kalian. Nah, dilanjutkan, apa sih manfaatnya? Saya bagi hanya 6 aja untuk manfaat teknologi perkantoran. Yang pasti lebih efektif, ya dong, nggak mungkin kalian punya smartphone lebih nggak bisa ngapa-ngapain, lebih nggak efektif, lebih lama kalian ngerjainnya. Lalu yang kedua, manfaat dari teknologi perkantoran adalah lebih aman. Kenapa lebih aman? Kalian punya handphone, secara otomatis pasti ada yang namanya security code. Nah, tapi kalau kalian mengakses yang namanya pakai passcode ataupun pakai pola, tapi kalau kalian tidak juga menggunakan yang namanya panggilan darurat, secara otomatis itu kan tidak bisa saling sinkron. Jadi sebenarnya manfaat teknologi perkantoran itu adalah membuat kita lebih secure, lebih aman. Lalu yang ketiga adalah lebih produktif. Pastinya dari efektif menjadi lebih produktif. Kalau waktunya aja kalian pangkas buat mencari suatu bahan materi nggak perlu ke warnet, pasti kalian akan mendapatkan beberapa banyak materi yang bisa kalian ambil dari Google, dari smartphone kalian. Lalu yang keempat adalah pastinya lebih efisien. Tidak ada kegiatan di dalam teknologi perkantoran yang tidak efisien.
semuanya pasti akan lebih efisien. Lalu yang kelima adalah lebih sistematis. Kalau kalian menggunakan teknologi perkantoran, sebagai contoh, misalkan kalian menggunakan yang namanya komputer. Kebayang nggak sih kalau dulu kalian masih menggunakan yang namanya mesin tik? Kalau ada kesalahan nulis aja, pasti harus yang namanya di delete, dibuang kertasnya, nggak bisa di backspace. Kalau sekarang kalian salah ketik aja walaupun satu paragraf, itu pasti bisa di backspace. Lalu yang terakhir adalah lebih berkembang. Pada saat kalian menggunakan teknologi perkantoran, secara otomatis kehidupan kalian dari sisi soft skill kalian akan lebih berkembang. Nggak mungkin nggak. Sekarang kalian jago bikin Instagram, next kalian akan punya kemampuan soft skill lagi dari sisi teknologinya. Nah, lanjut, ini ada 3 gambar yang akan saya berikan ke kalian. Saya tidak memberitahu dulu gambar-gambarnya apa saja. Yang pasti silahkan coba cari di internet atau tanya ke orang tua kalian. Ini apa, dan ini apa. Nah, dari ketiga gambar ini, menurut kalian, apakah yang menjadi manfaat dari ketiga gambar ini? Dari gambar yang pertama itu manfaatnya apa, gambar yang kedua manfaatnya apa, gambar yang ketiga manfaatnya apa. Nah, kalau sudah mendapatkan manfaatnya, cari tahu juga apa sih kelemahannya dari 3 gambar yang saya berikan ini. Oke, kalau sudah tahu kelemahan dari 3 gambar yang saya berikan, lalu coba kalian masukkan ke dalam yang namanya manfaatnya. Sebagai contoh, gambar yang pertama, efektif Pak kalau seandainya dilakukan di tempat yang seperti ini. Gambar yang kedua, lebih aman Pak karena begini. Gambar yang ketiga itu lebih sistematis Pak karena gini. Nah, jadi dari 3 gambar ini silakan kalian cari tahu manfaatnya, cari tahu kelemahannya, lalu kalian masukkan ke dalam manfaat dari teknologi perkantoran. Nah, yang kalian lakukan dari 3 gambar ini, kalian simpen dalam hati dulu aja. Saya belum memberikan yang namanya latihan yang kedua. Jadi di materi yang pertama ini kita ngebahas soal yang namanya teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran itu digunakan untuk menyimpan, mengirimkan, mengelola, memperbanyak ataupun mencatat sebuah data. Datanya itu bisa berupa data teks, data audio, data video maupun data gambar. Nah, dari kegiatan tersebut, konsep kerja yang dimiliki oleh teknologi perkantoran adalah mempermudah dan juga mempercepat. Nah, jadi apapun alatnya, kalau itu sudah mempermudah dan mempercepat, itu sudah termasuk ke dalam konsep kerja teknologi perkantoran. Nah, adapun manfaat-manfaatnya juga dari saya sudah berikan 6 manfaat untuk teknologi perkantoran. Lalu ada 3 gambar yang harus kalian cari tahu kelemahan dan manfaatnya dari gambar tersebut, lalu kalian coba aplikasikan ke 6 manfaat yang tadi. Sekian materi yang pertama kita, nanti kita akan jumpa lagi untuk di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.